Cimancis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dimanapun kita berada. Senang bisa bertemu di podcast kali ini dengan saya Dea Salsabila. Tentunya di sini saya tidak sendiri. Saya ditemani dengan narasumber saya yang luar biasa, dengan Bapak Suhardi STMP SDA selaku Ketua Prodi Teknologi Konstruksi Bangunan Air. Halo Bapak, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Ini dari Semarang berarti Pak? Iya, dari Semarang. Dari Semarang ya? Dari jam 6 tadi. Jam 6 tadi. Rombongan 3 Dari bis 1 HS. Dari kemarin ya Bapak? Atau baru tadi? Baru tadi. Baru tadi. Berarti belum coba makan khas Cirebon ya Pak? Kebetulan belum. Belum ya Pak ya? Nanti dicoba Pak makanan khas Baru Cirebon. masakan Padang. Masakan Padang itu khas bukan Semuanya. Cirebon semuanya. Apa Indonesia mungkin. Iya. Baik Bapak. Pak Suhardi izin untuk perkenalan dulu kali ya Pak, sebelum kita masuk ke pertanyaan yang lebih dalam ya Pak. Mungkin sahabat Cimancis yang nonton pun ingin tahu Pak, bisa dijelaskan Pak, Politeknik Kerjaan Umum itu sekolah tinggi apa ya Pak? Dan sudah berdiri berapa lama? Ya, terima kasih Mbak. Ya. Jadi untuk Politeknik Pekerjaan Umum sendiri adalah di bawah Kementerian Pekerjaan Umum, di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM). Kami berdiri tahun 2019 baru saja. Ya. Kurang lebih 5 tahun ya Pak? 5 tahun, ya, baru saja 5 tahun. Memang dikhususkan untuk mewujudkan profil lulusan yang terwujudnya sumber daya manusia bidang PU ya. Tenaga terampil yang handal, profesional, dan bisa menjadi unggulan. Luar biasa tuh. Berarti sudah 5 tahun ya Pak, kurang lebih berarti sudah mencetak generasi muda yang berbakat lah ya Pak ya. Kalau dari sisi pendidikan itu kan ada akreditasi ya Mbak ya. Ya, akreditasi. Kita pertama dulu sudah mencapai akreditasi baik di tahun 2021. Luar biasa. Sekarang baru aja kita terakreditasi baik sekali. Wah, luar biasa. Kita tidak bisa unggulan karena baru 4 tahun. Lulusannya kurang. Ya. Semoga Pak nanti amin. ini ya Pak. Amin. Baik Bapak. Ada berapa prodi Pak? Barangkali Sobat Cimancis yang ada di Semarang tuh mau masuk Politeknik Semarang Pak. Amin, mudah-mudahan generasi muda bisa masuk ke sana ya. Jadi kita sementara ini punya 3 prodi. Yang pertama adalah prodi Teknologi Konstruksi Bangunan Gedung, kemudian ada Teknologi Konstruksi Jalan Jembatan, kemudian yang saya sendiri Teknologi Konstruksi Bangunan Air. Ya. Jadi pilar dari PU. Jadi Cipta Karya, kemudian ada Bina Marga, SDA. Kami sendiri masuk ke SDA. Gitu. Untuk prodi Teknologi Konstruksi Bangunan Air tuh kan Bapak kaprodinya Pak ya. Nah, ini fokusnya tuh seperti apa tuh Pak ininya? Jadi kita tuh pembentukan tenaga terampil di bidang sumber daya air. Khususnya di dalam nanti membentuk profil lulusan, yakni menjadi pelaksana bangunan air dan juga pengawas bangunan air. Ya. Jadi kami harapkan anak-anak ini menjadi tenaga terampil bagaimana membangun bangunan air secara baik dan benar sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia seperti itu. Ya. Sudah dari mana-mana ya Pak ya? Iya, sudah. Luar biasa. Sebenarnya seluruh Indonesia ada, dari Sabang sampai Merauke seperti itu. Sobat Cimancis, barangkali teman-teman yang di Semarang mau masuk ataupun dimanapun yang mau masuk seluruh Indonesia bisa masuk di Politeknik Pekerjaan Umum Semarang ya. Tambah informasi Mbak, bahwa kemudian untuk semester 6 kita ada magang. Ada magang? Itu full 6 bulan penuh di suatu BUMN atau di proyek-proyek swasta yang besar. Gitu. Berarti sudah diarahkan ya Pak ya? Diarahkan situ. Luar biasa ya. Artinya ketika mereka magang diharapkan benar-benar bisa dinilai oleh mentornya. Atau mentor ini dalam hal ini adalah pemberi pekerjaan, yakni pihak pemberi pekerjaan dalam arti yang memberikan magang, pihak BUMN maupun kontraktor-kontraktor yang besar. Gitu. Luar biasa tuh Sobat Cimancis, ayo segera daftar. Baik Bapak. Bapak mengenai kegiatan studi ekskursi ini, saya mau bertanya Bapak, tujuan utama Politeknik Pekerjaan Umum Semarang tuh berkunjung ke BBWS itu gimana tuh Pak? Karena kan ini ekskursi ini adalah kuliah lapangan ya. Kuliah lapangan, jadi ini bagian dari kami. Kebetulan kami di mata kuliah pelaksanaan konstruksi bangunan air. Ini ada praktikum, kita kemarin sudah melakukan teori. Kemudian setelah teori, kemudian kita melakukan praktik di workshop
workshop kami membuat saluran drainase sama sistemnya. Setelah itu kan anak perlu mengetahui bagaimana pelaksanaan sebenarnya di lapangan. Maka kemudian anak-anak ini kami arahkan ke sini. Kebetulan Pak Kepala Balai Pak Agus sendiri sudah sangat antusias nih mengajak kami istilahnya kan beliau bilang bahwa kemudian balai ini tidak hanya melaksanakan pembangunan tapi juga pendidikan kepada masyarakat, diantaranya mahasiswa. Ini cocok banget dengan program kami. Artinya setelah anak-anak dari kuliah praktikum lapangan ini atau kuliah lapangan ini, diharapkan mereka benar-benar memahami bagaimana pelaksanaan pembangunan di suatu daerah. Sama sekalian fungsinya, itu fungsinya yang nggak kita bisa dapatkan di kampus seperti itu. Luar biasa ya Bapak. Baik, Bapak, untuk kunjungan ini tuh bagian dari program kurikulum kampus Pak. Dan adakah dukungan khusus dari pemerintah untuk kegiatan ini Pak? Ya, terima kasih pertanyaannya. Menyambung yang tadi Pak, Mbak, bahwa kemudian program kurikulum ini adalah bagian dari kurikulum kami karena kan masuk di dalam mata kuliah pelaksanaan konstruksi bangunan air. Jadi di dalam mata kuliah konstruksi bangunan itu ada teori, kemudian praktek ini ada praktek di kampus, ada praktek di lapangan. Nah, praktek lapangan ini bentuk-bentuknya macam-macam, ada simulasi di lapangan ataupun kunjungan seperti ini. Jadi ini memang sangat cocok dengan kurikulum kami seperti itu. Jadi harapannya ketika anak-anak melihat seperti ini, melihat kondisi di lapangan, kemudian mereka sudah mencoba sendiri, jadi lengkap pengetahuan mereka terhadap bagaimana melaksanakan konstruksi di lapangan dan fungsinya untuk apa. Seperti itu. Dan untuk dukungan pemerintah tadi kami sendiri juga bagian dari pemerintah, jadi otomatis udah mulai di situ pasti didukung. Itu untuk kunjungan tuh baru ke BBWS Cimanuk Pak atau sebelumnya sudah ada? Untuk kunjungan kita sering ke balai-balai di wilayah sungai lainnya karena kan memang elan dan memang kita bagian dari PU sendiri. Tetapi memang konsep ekskursi ini memang baru di Cimanuk ini. Gitu. Artinya balai memberikan paket lengkap bagaimana memberikan pendidikan kepada masyarakat. Seperti itu. Mungkin bentuk dukungannya tadi seperti itu ya, kolaborasi antara BBWS dengan kami di Politeknik. Untuk program lanjutannya yang direncanakan setelah kunjungan itu memastikan bahwa pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dapat diimplementasikan atau dibagikan secara luas Pak? Di antaranya kalau untuk mahasiswa ya Mbak ya, nanti setelah ini kan mereka ada membuat laporan sama responsi, jadi kita tanyakan sejauh mana mereka ketika mendapatkan pengalaman di sini. Jadi kalau di praktikum kami di pelaksanaan bangunan air itu ada 2 laporan. Yang pertama laporan membuat praktikum kemarin di kampus, kemudian ketika praktikum kunjungan lapangan seperti ini kita minta mereka untuk membuat laporan, kemudian dari situ disimpulkan seperti apa kesimpulan dari mereka. Nah dari situ kita tahu bahwa kemudian anak-anak ini sudah memahami bagaimana pelaksanaan pembangunan air dan juga fungsinya. Jadi kita tahu dari situ sejauh mana mereka memahami. Kedua, untuk dibagikan secara luas mungkin dari situ mungkin bisa dibagi tulisannya apa mereka bocor dan sebagainya. Dan terutama tahun depan mereka akan magang. Nah itu penerapan terbaik. Apakah mereka memahami atau enggak gitu. Magang ya Pak ya. Magang ya. Biasanya kalau magang seperti itu tuh dibagi ini Pak dari ada arahannya Pak dari politekniknya kemananya gitu atau bisa dari mahasiswanya memilih mau di mana penempatannya? Nah gini, kalau kebetulan ini salah satu magang ini program unggulan kami. Jadi kami itu bagian dari PU, jadi lebih gampang untuk bekerja sama dengan BUMN yang melaksanakan proyek-proyek PU. Jadi tinggal kita tempatkan di situ. Biasanya kami tempatkan pada proyek-proyek yang besar. Kita mendapatkan proyek dari kampus, mencarikan proyek, bekerja sama dengan BUMN maupun dengan UNOR, kita mendapatkan list proyek, kemudian kita bagikan. Nah setiap prodi sebenarnya beda-beda, tetapi di kami memang kami sengaja di prodi TKBA ini memang mahasiswa itu tidak memilih sendiri. Karena kan pikiran kami mereka akan belajar bekerja dan bekerja jarang yang pakai saya mau bekerja di mana dengan benda sendiri dan sebagainya, kecuali dia punya perusahaan ya. Karena cenderungnya adalah mengikuti di mana dia ditempatkan, seperti PNS lah. Kalau PNS kan siap ditempatkan di mana aja. Nah itu kita didik seperti itu. Jadi mereka harus siap timnya dengan siapa, di mana tempatnya, dan harus bisa bekerja sama, itu poinnya. Seperti itu. Sudah ada arahan lah. Ya, seperti itu. Untuk di Politeknik sendiri itu mahasiswanya ada berapa Pak? Rata-rata tuh di prodinya gitu? Kalau di prodi kami angkatan awal itu ada 50 setiap prodi. Kemudian di tahun 2002 meningkat menjadi 3 prodi sampai 2023. Nah 2004 ini mulai meningkat menjadi
100. Jadi ada 4, bukan prodi ya. Jadi per prodi itu ada 4 kelas. Kalau masing-masing kelas berjumlah 25 anak. Meningkat ya tuh Meningkat. teman-teman. Mudah-mudahan tantangan selalu PR. Iya. Baik Bapak. Bapak, menurut Bapak metode kuliah lapangan ini cukup efektif tidak untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa atau mahasiswi? Sangat Mbak, bagi saya itu sangat efektif, apalagi dikemas dengan baik ya. Kalau biasanya kunjungan lapangan kita itu agak putus-putus ya, jadi kita mengajukan kepada balai memberikan, oh silakan masuk ke sini, tapi dari sana, dari balainya kan tidak nominate harus di mana. Kalau di ekskursi ini kan dimanage oleh balai dengan baik seperti itu. Nah itu saya pikir itu akan memberikan nilai plus untuk mahasiswa. Oh, luar biasa ya Bapak. Baik Bapak, izin Pak, satu pertanyaan lagi ya Pak ya. Banyak sekali nanti saya. Oh iya, satu pertanyaan lagi lah Pak. Mungkin sahabat Cimancis juga ingin tahu ya Pak yang menonton, apa harapan Bapak setelah mahasiswa mengikuti kuliah lapangan ini Bapak? Pertama, harapan saya mahasiswa mendapatkan manfaat daripada program ini. Pertama adalah ilmu ya, ilmu bagaimana pelaksanaan konstruksi di lapangan, kemudian bagaimana fungsi bangunan air dan sebagainya untuk memberikan manfaat buat masyarakat. Diharapkan dengan melihat langsung seperti itu mereka mempunyai kecintaan terhadap sumber daya air itu sendiri. Karena dari cerita tadi Pak Kabid UP, Pak Andrius maupun Pak Triwijanto tadi menjelaskan bagaimana istilahnya bahwa balai ini memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat, di mana kita mengelola airnya, kemudian kita ketika kemarau kita ini harus bertanggung jawab untuk bagaimana supaya tidak ada terjadi kekeringan, ketika banjir kita harus bagaimana tidak terjadi kebanjiran. Banyak proyek-proyek manfaat yang tidak bisa kita jelaskan secara teori di kampus ataupun praktek di kampus. Itu harus terjun ke lapangan, kemudian melihat langsung, kemudian ada perasaan tertentu, oh ternyata balai ini sangat manfaat seperti ini. Itu harus ke lapangan. Nah, ini sangat bagus sekali program-program seperti ini. Tidak hanya mungkin balai Cimanu ya, mungkin balai-balai yang lain mungkin kita siap untuk bekerjasama. Manfaatnya. Berarti mahasiswa itu diharapkan untuk kecintaannya terhadap sumber daya air ya Pak ya. Itu dulu. Ketika udah cinta kan bekerja itu dengan semangat ya. Penuh hati lah Pak ya. Baik Bapak. Yeah. Terima kasih Bapak untuk Sama-sama. obrolan kita pada kesempatan kali ini, di mana saya pribadi pun Pak mendapatkan wawasan, dan tentu pastinya untuk sahabat Cimancis yang pada saat ini menonton, anak-anak SMA mungkin ya, SMA boleh. Baik Bapak, sekali lagi terima kasih Bapak, semoga Bapak sehat selalu. Amin. Sahabat Cimancis, saya Dea Salsadila dan narasumber saya Bapak Suhardi STMP SDA. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak.